صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآلك الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa majid wa takarram wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammadin khairi abdi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man iqtada bi akhlaqihi. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, jamaah pengawasan Masjid Jami' Gresik ingkang kawula mulyakaken, saha mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan derajat ingkang mulya ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, pinaringan rezeki, akhlak ingkang mulya, ati ingkang mulya, pinaringan rezeki kanca ingkang mulya, keluarga saged mulya, putra putri lingkungan kita sedaya insyaallah mulya biidznillah wa bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala mana masyayikhuna asatuna wa ala mana abauna wa ummahatuna wa ajdaduna wa jaddatuna wa ala mana sayyidina salim min habrul kutub sayyidina al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bil fiqh wa ala man huwa sayyidina Hafiz Musassir Abdullah bin Abdul Qadir bil fiqh wa ala man syekhuna Imam al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad bin Umar As-Sugab, Al-Habib Husain bin Muhammad As-Sugab, wa ala ma masyayikh muassis hadzal majlis al-mubarak wa masyayikh muassis hadzal masjid al-mubarak, sabiquhum wa lahiquhum wa la ruh jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin fi jami'i jannah wa yafilhum warhamhum ila darajatin fil jannah, anna Allah ya'idhu alaina wa la auladina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa sakanatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin sholihin. Amin. Monggo kita awali majelis enjing kita enjing niki dinten niki tabarrukan wa tawassulan bidu'a sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebaiknya kita baca setiap bangun tidur, setidak-tidaknya setiap pagi, insyaallah keduman dungane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajruhu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala
Qala dawuh sapa al muallifu Imam Ghazali ingkang ngarang kitab Bidayatul Hidayah niki, rahimahullah wa nafa'ana bihi amin. Fasaidu mongko utawi wong kang bejo, orang yang bahagia, yang untung adalah man wa'idha bi ghairihi, iku man wong wa'idha kang dan tuturi bi ghairihi kelawan liyane man. Wal mukminu utawi wong mukmin iku miratul mukmini, cermine wong mukmin liyane. Jadi setelah Imam Ghazali mengupas bahwa manusia ini setidak-tidaknya secara sederhana bisa dibagi menjadi 3. Nomor 1 sing kaya madu wis enak sembarange. Kaya apa ae madu wis. Loro panas, loro wis madu. Terus pokoke barang api nek cara teng mriki. Wis mithlul ghidha kaya panganan. Nomor 2 kaya obat, nek madu utawa sego, nek ibarat wong Indonesia sagu, nek ibarat wong Irian Jaya ya. Kurma nek ibarat wong Arab zaman dulu, ngerti sekarang. Merupakan makanan pokok. Wis diperlukan terus. Ada yang orang baik selalu kita perlukan. Selalu memancarkan kebaikan, kemanfaatan. Nomor 2 kat dawa kaya obat. Ngene obat nggih gawe sak perlune. Nek pas sakit mawon. Mosok gak lara ngombe bodrek mergo enak. Apane bodreksin mergo ana kecute legine terus nggih mboten api wong obat. Sirup nopo nggih wong obat Mas ya, sirup wong obat batuk sirup ya gapi dipakai sekali sakit, berhenti sekali sembuh. Koncoan nggih ngoten, memilih unsur-unsur manusia di sekitar kita. Ada lagi yang seperti nopo misludda kaya penyakit, virus. Mesti ono sing ngeten iki. Sampean kumpul no organisasi ndiae. Kita berkumpul di mana saja, di perkampungan mana saja, di perumahan mana saja, mesti unsurnya tidak lepas dari 3 orang ini. Makanya fasaid man wa'idha bi ghairihi, orang yang bahagia, orang yang baik, orang yang beruntung adalah orang yang pandai mengambil nasihat, mengambil iktibar, mengambil bahan renungan dari orang lain. Wal mukmin mir'atul mukmin, orang mukmin adalah kaca cermin bagi yang lain. Wa qila li Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam ditanya, man adzabak, siapa yang mendidikmu wahai Isa? Kok bisa dadi wong kok iso ramah, gampang sayang ambek wong gak ukuran. Man adzabaka? Qal ma adzabani ahad, walakin ra'aitu jahlal jahil fajtanabtu. Isun niki wis koyok-koyok gak ono sing ngajari isun. Nggih padahal wong Nabi Isa iku nabiyullah wa rasuluh, utusane Gusti Allah. Nggih mestine Gusti Allah sing bimbing. Tapi yang disabdakan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya tidak belajar dari siapa-siapa, saya juga tidak diajari oleh siapa-siapa, akan tetapi aku renungkan dari kebodohan orang yang bodoh, dari kekeliruan orang yang khilaf, dari keteledoran orang yang salah, lalu aku ambil pelajaran sehingga saya tidak terjatuh seperti dia, sehingga saya bisa memperbaiki dari kesalahan dia. Akhirnya Nabi Isa munggah terus derajati, belajar dari orang lain. Sakwaliye wong orang
Fasyaqi, orang yang celaka, orang yang rugi adalah yang tidak bisa dan tidak mampu memperhatikan orang lain, bahkan gak merhatiin ngitung tok. Sing dihitung kesalahane wong terus, gak didadekno pelajaran, ngelokno. Ha iki syaqi. Kenapa? Karena dia gak munggah derajat, gak bisa. Engkau melok organisasi A, atau kumpul di perumahan mana, mesti ono wong lomane luar biasa, lomane luar biasa, yo soleh, yo soleh, yo serawungan, tapi ngamukan. Ono kanca titik salah diamuk, dadakno sing ditengeri ngamukane tok. Lho, dermawane kesolehane gak dihitung. Lah ini yang syaqi, yang celaka nggih ngeten iki. Ono maneh kumpul ono ndek wong melok organisasi iki. Tinggal di rumah ini tetap nanti ada unsur ono wong apik. Apa apik? Wah ramah, tukang senyum. Nggih. Sembarang kalau tapi medite luar biasa. Dadakno sing diwaca medite. Trengginase giyate gak didelok. Iki wong gak cerdas. Wong gak tidak beruntung. Ono maneh wong kumpul ambek wong, nggih, tinggal di mana ketemu wong. Apa? Ya api. Yo rajin. Wah, nek nang organisasi rajine luar biasa. Ya, rajine luar biasa. Terus sumeh. Tapi nek dikon blonjo gak tau balik ana susuke. Nek dikai surat kon golek sumbangan, balik surate. Gak ana isine. Enten mawon. Nah, kita manfaatkan kerajinannya, terengginase. Ojo dikai amanat apa-apa wong ngene iki. Sing kaya wis ro ngono dikai amanat. Keliru sing ngowahi aman. Jadi warna-warni kehidupan, ya. Berbagai corak dan ragam watak serta perilaku orang, maka terus Sayyidina Isa alaihissalam sebaiknya kita jadikan pelajaran. Kita jadikan kekayaan untuk masuk ke dalam hati kita, kemudian kita jadikan pelajaran. Muga-muga iso dak ngono. Hati watek aja kaya kecoa. Nggih. Bagaimana kecoa masuk kemana saja mesti sing digoleki tempat kotornya. Nah, itu mental kecoa namanya. Kumpul ambek wong sapa wae sing ditengeri kesalahane, kelemahane, kekurangane. Nauzubillahi min dzalik. Makane Imam Ghazali jawab, "Fasa'id man wa'idha bi ghairihi wal mu'min mir'atul mu'min." Orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang mudah mengambil pelajaran dari orang lain, dan bahwa setiap mukmin ini merupakan cermin bagi mukmin yang lain dalam meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan derajatnya, meningkatkan akhlaknya dan seterusnya dan seterusnya. Waqad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala wajtana nas ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adabuhum." Fala wajtana lan lamuno ngedoi sapa annasu para menungsa ma ing perkara yakrahunahu kang sengit sapa wong min ghairihim saking liyane nas lakamulat mesti yakti dadi sampurna apa adabuhum budi pekertine para menungsa iki wastagna lan sumugih cukup anil muaddibi saking wong kang didik.
Andaikan saja manusia ini mau menjauhi apa yang tidak dia sukai dari orang lain, esun gak senang diusili, esun gak senang dicolongi, esun gak senang diuntit bondone, esun gak senang dirasani. Kenapa? Unsur-unsur kemanusiaan kita ini sama. Oleh karena itu, andaikan saja para manusia ini mau menjauhi apa yang tidak dia sukai dari orang lain, dia menjauhi apa yang tidak dia sukai dari orang lain, maka secara otomatis perilaku dan akhlaknya akan menjadi sempurna dan sudah tidak memerlukan lagi pendidik atau pembina. Lho nggih, soalnya wis dibina ambek atine. Makanya terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istaffi qalbak. Nggih. Istaffi qalbak. Nah, sembarang-sembarang iku pada prinsipnya istafti qalbak. Njaluk pitutur nang atimu. Njaluk pitutur. Kenapa? Karena sebenarnya tolok ukur secara umum, tapi secara umum itu sudah bisa diukur oleh hati nurani kita. Iki menyakiti orang apa tidak? Ini merugikan orang lain apa tidak? Tetapi karena kita ini hampir rata-rata mempunyai penyakit yang namanya rakus, yang namanya sering mengambil kemanfaatan dari kerugian orang lain dan seterusnya, maka akhirnya kita perlu pembimbing, perlu ngaji, supaya apa? Dibangunkan terus hati kita ini oleh pengajian. Hati kita bangun, pikiran kita ingat, sehingga terus berada di rel ajaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki lau niki lah istilahnya lau niki huruf pengandaian. Andaikan saja ngoten. Tapi ya tidak bisa. Ya ono wong khusus enten. Andaikan saja para manusia ini mau menjauhi apa yang dia tidak sukai dari orang lain. Nah, mampu seperti itu. Maka akhlaknya secara otomatis akan menjadi baik, perilakunya akan menjadi sempurna, dan nggak perlu lagi pembimbing, pembina dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya semua itu sesungguhnya sebagian daripada jawaban norma-norma kehidupan itu sudah ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Makanya Kanjeng Nabi dawuh istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Al-wadhifatu tsaniyatu utawi kelakuan kang kaping pindho, tugas yang kedua ketika kita akan bergaul dengan orang, iku mura'atu huquqis suhbati, ngrekso hak-hak persahabatan. Jenengan seiling napa mboten? Kok nomor 2, nomor 1 pundi? Ya. Nomor 1 niku halaman pinten niku? Halaman syurutus suhbah. Syurutus suhbah niku halaman pinten? Niki. Halaman ani fa'alaika fi wa ammal ikhwan wal asdiqa, halaman 125. Imam Ghazali dawuh
Wa ammal ikhwan wal asdiqa fa alayka fihim wadhifatan. Kalau soal bergaul, maka di dalam pergaulan, di dalam melihat siapa dan kapan engkau akan bergaul, maka hendaklah kamu lihat dua tugas. Yang pertama, ihdahuma an tatluba awwalan syurutus suhbah was sadaqah. Yang pertama adalah engkau cari dulu syarat-syarat orang bergaul. Napa syaratnya? Nomor siji wingi niku, nomor siji nek bergaul milio sing api. Soalnya apa? Hati kita ini gurung tentu kuat. Ojo-ojo malah kena virus. Ya nek virus apa jenenge virus watuk, virus iku nggih gampang obate. Lah nek virus mata jelalatan, nah, virus napa jenenge usil dan iseng dengan kemaksiatan. Nah, nggih. Maka menjadi biasa dengan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Maka termasuk diantaranya nek golek kanca wingi sampun nggih. Cari teman yang otaknya jalan, nggih. Nah, aja kon-konan wong mendu. Ya mendu cek golek kanca dhewe. Ya padha-padha milih. Ana sing mendu ana sing pinter, ya milih sing pinter. Nomor siji, nomor loro husnul khuluq, akhlake yang baik. Kok pinter akhlake gak baik malah kebujuk dan seterusnya daripada unsur-unsur kemuliaan pribadi yang ditanamkan oleh Imam Ghazali di dalam syarat-syarat persahabatan. Ini wadhifatul ula. Wal wadhifatul tsaniyah, kewajiban kita yang kedua adalah setelah kita memperhatikan apa-apa yang menjadi syarat-syarat dalam persahabatan, maka yang kedua adalah mura'atu huquqis suhbati, yaitu memelihara hak-hak persahabatan. Kudu nek wis oleh kanca apik, maka pelihara hak-hak persahabatan supaya kancane gak ilang. Wis dikai kanca apik dadak sembrono, ilang. Karena kanca itu bagian daripada rezeki. Semua yang diberikan kepada kita itu adalah rezeki. Oleh kanca, oleh bojo, oleh mantu, oleh maratuwa bagi mantunya, oleh bojo bagi suaminya atau istrinya. Semua itu adalah rezeki dan harus yakin bahwa rezeki itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan dan keadaan kita. Nek sak kelas-kelase awak-awakan paribasane niki. Terus wis iso mak padha-padha njaluk rezeki nang Gusti Allah, njaluk pesawat ae. Lah terus nek wis dikabulno mbek Gusti Allah dikai pesawat, apa mbok gawe apa? Pesawat angel, helikopter, lah gawe apa? Lah tuku ben sole lak larang. Dan seterusnya. Nah, diukur. Dikai rezeki sang bojo kok ngene terus. Cerewet, etes, ya delok awakmu. Gusti Allah maringi bojo sampean ngono iku ya supaya pas sampean. Ayo sen kepengin bojo kaya Rabi'ah Adawiyah yang dalam sejarah akhlaknya ngene, salat ngene, tinggal salat terus tambah cantengan sampean. Sewengi-wengi salat, bojo kok salat terus wudu terus gak ngereken. Wong lanang ya apa? Loh, karena rezekinya tidak sesuai dan tidak terukur oleh yang punya. Nganyari mantu. Sang mantu, ingat mantu itu rezeki dan dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan kita. Golek rezeki sing wali tapi maratuane gawene cangkruk ae arang-arang donga zikir yo saipet upamane.
Ya tidaklah, kita harus ukur. Karena semua itu rezeki. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali adalah mura'atu huquqis suhbah, memelihara hak-hak persahabatan, hak-hak pergaulan, hak-hak kehidupan. Bersama siapa kita hidup, bersama siapa kita bergaul. Sang konco ya iki sampean diparingi konco wong misale sak kelase Mbah Yai Asrori tambah bingung kabeh. Dicedekno mbek kiai iki tambah bingung kabeh sampean gak iso ngoblas. Sogene banyak soge tapi gak tahu ngopi jajal coba. Wis soge. Sampean diparingi konco. Walhasil Gusti Allah ini sudah mengatur ritme nggih. Ritme apa jenenge kelas bergaul kita, termasuk dalam rumah tangga. Kalau kita berpikir seperti ini, maka kuncinya adalah hati kita dengan mengukur diri kita, sehingga gak gampang nyalahni bojo, gak gampang nyalahni anak, gak gampang nyalahni mantu. Anak eno akalah jarang ditungakno. Lah bapak kadang-kadang salate sik bolong. Nah. Demikian pula dalam persahabatan al-wadhifatu tsaniyah, tugas yang kedua adalah mura'atu huquqis subh, memelihara hak-hak persahabatan. Fahmahma in qadatish syirkatu wa antadhamat bainaka wa baina syarikika as-suhbatu fa alayka huququn yujibuha aqdus suhbah yujibuha aqdus suhbah. Maka kapan telah terikat suatu persekutuan, persekongkolan, nek cara wong anu jajane ya gak persekongkolan lah, nggih perhubungan nggih. Wa antadhamat bainaka wa baina syarikika as-suhbah, dan sudah terjalin antara Anda bersama teman Anda, mitra Anda, as-suhbah, pergaulan, hubungan, fa alaika huququn, maka hati-hati, wajib atas kamu ada beberapa kewajiban yujibuha aqdus suhbah, yang merupakan konsekuensi daripada hubungan itu. Kayak ibaratnya nek misalnya hubungannya jual beli, sampean nek kepengin bayaran sing tepak, bayaran sing apik, yo buatlah barang yang Anda jual itu jarang apik. Bahasa Mbah Hamid, sing saira nek dodolan sing saira. Napa? Sing sae sing murah. Nggih. Pesan-pesan nggih. Bapak kula niku nak terus dipeseni Mbah Yai Hamid, dameling nggih sowan. Saira ya saira aman kejaya apa? Dodol kupluk pancen bakul kupluk. Bapak kula. Saira sing sae sing murah. Nggih Yai. Kewajiban Anda sebagai penjual ya gawe yo produksi sing apik, sehingga orang itu membayar juga rutin dan lego. Lha wis dikirim dadakno bareng wis dibayar, barangnya dadakno kawe loro, kawe dua, nek upama keramik, nek upama pakaian tibake jahitane gak patek VIP dan seterusnya. Akhirnya njaluk maneh ulang ngarep, bayar gak lancar. Ini kenapa? Karena kita sebagai penjual tidak mampu memberikan contoh produksi yang baik. Oleh karena itu dalam pergaulan sama itu kan, kalau barang sama dalam jiwa dan perilaku kita. Supaya kita mendapat respon yang baik dari orang lain, ya perilaku kita harus nopo? Harus menyebarkan, harus menebarkan kebaikan-kebaikan, sehingga orang menjadi respon yang baik. Makanya nek teng hadis niku nggih kabeh niku hidayah Allah Subhanahu wa taala. Idza habballahu 'abdan
nada fis sama innallaha ahabba 'abdan fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Nggih. Gusti Allah niku terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah itu kalau sudah senang, redho kepada seorang hamba. Nada fis sama. Napa nada ahlas sama atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil kepada penduduk langit atau berseru melalui malaikatnya. Itu loh Gusti Allah menyukai dan redha kepada fulan, maka cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka orang tersebut ya karena mungkin zikirnya cukup, salatnya cukup, akhlaknya apik. Fayuhibbuhu ahlus sama. Dicintai oleh penduduk langit, yaitu para malaikatul muqarrabin dan seterusnya. Kemudian Allah berseru, "Tsumma nada fil ard." Kemudian Allah nek wis mencintai seorang hamba itu berseru kepada penduduk bumi, "Innallaha ahabba 'abdan fa ahibbuh." Sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan, sing ahli tahajud, sing ahli sholawat, sing ahli sedekah, fa ahibbuh, maka cintailah dia. Fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Hadis ini kok ngaten, fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Kalau Allah sudah berseru, berserunya lewat apa? Lewat apa? Ya, menyebarkan rahmat kecintaan, orang menjadi senang kepada dia, orang menjadi tentram berada di sampingnya, orang menjadi bahagia gak lapo-lapo lho dadi senenge nang wong. Mergo kakean akeh maca Quran, akeh maca selawat, dicedhek tok lho dadi enake. Nek wis Gusti Allah sudah menebarkan dengan para malaikatnya rahmat seperti itu, fayudha'u lahul qabulu fil ard, maka dia hidup serba diterima di muka bumi ini. Nek serba diterima di muka bumi, ya berarti hidup serba menyenangkan. Nek menurut firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, nek mboten salah teng akhir surat Maryam, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina sunne wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilus solihat lan padha ngamal saleh sapa alladzina sayaj'alu bakal dadakaken sapa Allah Gusti Allah lahum kedua wong sing iman niku wau napa wuddan para pecinta. Wong lho padha seneng ambek dhek. Lagi rong dina gak ketok ditakokno. Nang ndi kok iku gak ketok? Gak ketok nang Masjid Jami. Gak ketok. Kok gak metu apa bapakmu? Oh, misal. Mergo apa? Tertanam rasa cinta dalam lho. Semakin soleh orang, semakin banyak yang bertanya. Semakin banyak yang merindukan kedatangannya. Ono undangan tahlilan. Sesuk tenono sik durung teko. Iku lho. Biasa melakukan pancen rodok keri, misalnya seterusnya ditunggu. Kenapa? Allah menanamkan khotorat kerentek nang atine para kawulane supaya seneng ambek wong iku mau. Niku wau nek wong wis disenengi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya apa carane supaya disenangi Allah, supaya kecintaannya Allah lalu menebarkan rasa cinta di kalangan hambanya? Ngene iki wau. Mura'atu huquqis suhbah, memelihara hak-hak pergaulan. Ibaratnya penjual, ya menyiapkan barang yang bagus. Nah ibaratnya pembeli, ya napa membayar sesuai dengan nggih sesuai dengan akadnya. Nek kontan ya kontan, nek saulan ya saulan, nek rong wulan ya saulan. Nah, ngoten nggih. Jadi
Wazifah kedua ini adalah unsur-unsur unsur-unsur yang lahir sebagai resiko dari hubungan itu harus kita pelihara. Wa fil qiyam biha adabun wa fil qiyam lan iku ing dalem jumenengi biha kelawan pira-pira hukuk adabun utawi pira-pira tata krama, dan di dalam melaksanakan tugas-tugas persahabatan itu ada beberapa adab, ada beberapa tata krama, di antaranya ya diibaratkan oleh Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita seperti dua tangan. Bagaimana dua tangan? Ya, ada tangan kanan, ada tangan kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kita rezeki hidayah yang membuat kita mendapat rezeki yang baik, rezeki teman yang baik, rezeki anak yang baik, rezeki istri yang terus menjadi baik, ya, lingkungan yang baik insyaallah biidznillah, wa bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bi syafaati jami' masyayikhina muallimina, bi syafaati muallif hadzal kitab al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihim amin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Mohon doa salang-salang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna lana ashrafna fatub alaina tawbatan sil li kulli hawba wastur lana al-umrati wa aminir rawati والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أذى الحب وآله والصحب عدد قص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi